Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama kami di SMP Infocom Caster FM Radio. Bagi para siswa kelas 9, baik 9A dan 9B, kita sekarang masuk ke materi yang sangat menarik ini, yaitu materi seni budaya dan keterampilan ya Pak ya. Dulu mas seni budaya dan keterampilan, tapi sekarang seni budaya saja ya Pak. Seni budaya telah hadir di samping kiri saya adalah Bapak Dila Cahya Rosulinda SPD. Beliau juga kebetulan mengajar di seni budaya kelas 9. Pernah juga mengikuti kontes Indonesia mencari Indonesia mencari bakat. Suaranya sudah tidak bisa dipungkiri lagi keindahannya, punya konten YouTube juga, followernya sudah banyak Pak ya, sudah kurang lebih 1 juta berapa lah? 1 juta ya Pak yang gorolong gitu kemana ininya. Baik para siswa kelas 9, siapkan materinya atau siapkan buku materinya, siapkan LKS-nya, siapkan catatannya. Kemudian bisa sambil minum teh, santai dan lain sebagainya. Sebab seni budaya ini adalah mata pelajaran yang dipengaruhi oleh otak kanan ya Pak Fadila ya. Oke, baik Pak Fadila, selamat datang di SMP Infocom Caster FM. Silahkan memberikan materi untuk kelas 9 ini. Apa materi yang akan diberikan kepada para siswa di siang hari ini? Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Purwa ya. Untuk materi sekarang mungkin kita masuk ke materi seni musik ya Pak ya. Seni musik. Karena kan kemarin kita udah ke seni rupa. Seni rupa. Seni rupa, seni musik. Jadi agar anak tuh nggak flat ya, nggak flat. Jadi kita masuk ke seni musik. Seni musik itu kan ada beberapa ya Pak ya. Ada beberapa. Kalau nggak salah tuh dibagi 2. Ada seni musik klasik atau seni musik modern. Klasik di sini bisa tradisional barangkali Pak ya. Dan di sini kita akan membahas mengenai seni musik tradisional, lebih kepada seni musik lagu daerah Pak. Oh, lagu daerah. Lagu daerah. Ada tradisional yang menggunakan alat musik ritmis, dan lain sebagainya. Ada musik daerah yang memang bisa mempergunakan alat musik modern ya Pak ya. Seperti itu mungkin. Dan bicara masalah seni musik daerah, tentunya musik daerah yang dipelajari tidak musik daerah luar negeri Pak ya. Kita lebih konsentrasi kepada nasional saja. Sebab kan banyak sekali suku bangsa, ras, dan kebudayaan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi ya, ironisnya tantangan justru bagi Pak Fadila mungkin bagaimana kita bisa melestarikan atau memperkenalkan musik-musik tradisional seperti itu. Mungkin nanti satu saat sebentar lagi Pak Fadila akan mencontohkan beberapa musik, beberapa nyanyian lagu daerah mungkin nih Pak. Insya Allah Pak, kalau bisa ya. Kalau bisa, pasti bisa lah. Baik Pak, jadi untuk lagu daerah ini tantangannya bagi seorang guru seni budaya gitu Pak, bagaimana memperkenalkan seni musik di lagu daerah ini kepada para siswa Pak. Nah baik, terima kasih Pak. Biasanya gini kan, di zaman sekarang tuh anak ataupun siswa itu lebih tertarik kepada lagu-lagu yang lagi viral Pak. Up to date. Misalkan kekinian. Zaman sekarang tuh lagi marak-maraknya Korea, K-pop. K-pop kayak gitu, seperti itulah. Nah, jadi terlepas daripada itu, kita juga sekarang harus siapa lagi kalau bukan kita Pak? Yang melestarikan, lamun cek Sunda mah memulai ya, melestarikan daripada lagu-lagu daerah tersebut. Jangan sampai nanti ketika ada orang luar yang masuk ke kita, coba sebutin lagu daerah khas Aceh misalkan. Iya. Sementara kita kan nggak tahu ya, karena sehari-hari yang didengarkan adalah musik-musik yang dari luar ataupun mancanegara. Mancanegara. Bahkan yang ironisnya di zaman sekarang itu ketika anak ditanya
coba nyanyiin sebuah lagu ya. Nah itu yang dinyanyikan sebuah lagu itu bukan lagu-lagu yang memang dari daerah Pak, tapi yang dinyanyikan tuh kayak lagu-lagu misalkan kayak sekarang yang lagi viral tuh lagu-lagu apa yang dari Korea, Blackpink, BTS. oh kayak gitu lah ya. BTS tuh Batako apa? Semen. Batako semen mungkin ya. Enggak, Tapi ya. memang fenomena BTS apa namanya K-pop ini industrinya memang sangat luar biasa. Hanya ini juga satu sisi susah ya mengendalikan itu, tapi itu justru tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mencintai budaya sendiri, bisa mencintai lagu daerah sendiri, bahkan kita terkenal dengan keragaman budaya dan siapa lagi pewarisnya selain daripada anak-anak kita ya Pak Dila seperti itu ya. Oke, menarik sekali Pak Dila ya. Silahkan dilanjut ke hal-hal lain mengenai lagu daerah ini gitu loh. Baik. Lagu daerah di sini lagu daerah udah jelas, jadi lagu yang memang awalnya itu dari daerah-daerah tertentu, misalkan ada Jawa, ada Sunda, Batak, Bali, Tergantung suku dan kediaman mereka tuh di mana. Ya. Itu, Pak. Jadi Nah, setiap daerah, setiap suku memiliki lagu daerah masing-masing. seperti itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Mm-hmm. Pengertiannya adalah jenis lagu yang tumbuh dan berkembang secara keseluruhan pada suatu daerah dan statusnya sangat populer sehingga dinyanyikan dan mudah dihafal oleh masyarakat yang diam di daerah tersebut. Nggak mungkin kan sekarang orang misalkan nih orang Batak tiba-tiba dia tuh harus nyanyiin lagu Sunda kan, kalau misalkan secara insan tuh nggak bisa Pak. Iya. Dia tuh harus belajar dulu kata-kata dari bahasa Sundanya. Pertama mereka paham dengan bahasanya, bahasa daerahnya. Kemudian biasanya untuk lagu daerah ini sangat sederhana, mudah dipahami dan menggunakan alat musik yang memang benar-benar tradisional ya Pak ya, seperti itu. Dan kita sudah barangkali tentunya sudah tahu dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kan kita terkenal sekali dengan negara kepulauan, banyak ragam, banyak budaya dan juga banyak lagu-lagu yang harus diperkenalkan ini sebetulnya. Oke, Pak Fadila, apalagi nih syarat lainnya? Dari jenis Ya, berdasarkan sifat dan usulnya, lagu daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu lagu rakyat dan lagu klasik. Lagu rakyat. Lagu rakyat di sini adalah lagu yang berasal dari rakyat di suatu daerah. Lagu rakyat tersebar secara alami yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Contohnya lagu rakyat yaitu lagu yang dipakai pernikahan, kematian, berladang, berlayar, menurun dan lain-lain. Jadi dari mulut ke mulut Pak. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Biasanya penciptanya itu tidak diketahui Pak ya, karena ya memang no name, NN. Nah, kalau misalkan ada tuh lagu A di bawahnya ciptaan NN berarti no name, tidak diketahui, dan itu memang sudah turun temurun, memang sudah ada. Kayak lagu kalau di sini kan ada yang tokecang maling kendil tos belum. Yang kacang, angin kacang, sapariung. Taus belum. Iya. Itu kan siapa yang menciptakan lagu tersebut? Itu dari rakyat, Pak. Dari rakyat. Lahir dari rakyat. Bukan DPR ya ini. Terus yang kedua ada lagu klasik, Pak. Klasik. Yaitu lagu yang dikembangkan di pusat-pusat pemerintahan rakyat lama seperti ibu kota kerajaan ataupun kesultanan. Lagu klasik nilai lebih agung dibandingkan lagu rakyat. Saat pembawaannya ini disebabkan karena lagu klasik memiliki fungsi lain, yaitu diterapkan pada upacara-upacara adat kerajaan seperti itu. Jadi misalkan kalau di Indonesia kan sekarang bukan kerajaan lagi, negara kesatuan kita itu bukan kerajaan lagi, tapi berupa republik. Hanya kalau dilihat dari landasan historis kan kita terdiri dari beberapa kerajaan. Namun masih ada sekarang yang berbentuk rakyat meskipun sudah bergabung dengan NKRI. Nah, untuk lagu klasik ini Pak sangat menarik nih karena dinilai agung atau sakral ya. Berarti setiap daerah juga memiliki dong yang bernilai klasik ya, bernilai mistis klasik atau dipergunakan untuk upacara-upacara tertentu ya, seperti itu. Kalau lagu rakyat itu biasanya lagu yang sifatnya buat sehari-hari, bercanda dan permainan anak-anak ya, mungkin seperti itu. Oke. Iya Pak, selanjutnya gimana ini? Nah, terus di sini ada fungsi dari para lagu daerah Pak.
Fungsinya. Fungsinya itu di sini ada beberapa ya. Yang pertama menjadi sarana upacara, ya sarana upacara. Yang kedua menjadi media komunikasi. Terus yang ketiga media pendidikan dan penerangan. Terus yang keempat komoditi dan media ekspresi juga. Yang selanjutnya menjadi media hiburan dan yang terakhir adalah sarana pertunjukan. Jadi daripada lagu daerah ini banyak sekali fungsinya Pak. Misal nih ketika kita ada upacara kalau di Sunda ya maaf, ini bukannya rasis karena kan yang saya tahu mungkin karena saya orang Sunda juga. Iya. Saya pernah mengikuti upacara nyangku itu seperti halnya membersihkan daripada alat-alat ataupun pekakas yang ada di Sunda. Pusaka. Benda pusaka yang ada di Sunda disebutnya nyangku. Jadi di situ ada beberapa lagu-lagu daerah yang diterapkan ketika budaya nyangku tersebut, selain dibanding bacaan-bacaan doa ya. Jadi selain daripada bacaan-bacaan doa itu ada lagu-lagu daerah yang kalau misalkan kalau orang Sunda mah ada jangjawokan. Terus juga ada asihan seperti kayak gitu Pak. Itu termasuk klasik ya, atau bernilai agung. Karena dipakainya ketika ada acara-acara tertentu. Kemudian kawih seperti pada saat pernikahan misalkan. Terus ada munjungan, pupuh dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan di daerah lain pun juga ada ya. Ada, cuma kemasannya mungkin yang beda. Kemasannya seperti itu. Dan begini Pak Fadila, memang saya mendengar satu kabar yang menggembirakan bahwa setiap tahun itu selalu diadakan paduan suara baik di tingkat dunia, Eropa ataupun Asia. Ternyata paduan suara yang berasal dari Indonesia itu rata-rata membawakan lagu daerah Pak. Dan alhamdulillahnya selalu meraih prestasi tertinggi. Ya beneran, seperti ada lagu yang dari Batak tuh, Sindanga Tulu. Nah itu juga pernah. Terus ada yang dari Papua, Akuse. Nah itu juga pernah dia menggunakan pakaian etnik, paduan suara dipadu dengan baik, dan itu membuat masyarakat dunia Eropa tercengang, dan itu tentunya sudah menjadi membanggakan sekali bagi kita tentunya ya. Nah ironis sekali kalau misalkan para siswa tidak tahu. Nah itulah tantangannya begitu. Mereka lebih tahu BTS seperti tadi, atau siapa atau ke barat-baratan gitu ya, Lady Gaga dan lain sebagainya. Justru kan yang menarik di sini banyak daripada konten kreator ataupun influencer gitu Pak, yang meng-up dari awalnya lagu daerah terus di aransemen ulang. Sehingga menjadilah suatu lagu yang nada dan lagunya itu awalnya dari lagu daerah. Diangkat dari lagu daerah. Kemudian di aransemen menjadi dimix menjadi lagu ke modern. Jadi seperti itu. Jadi agak beda, maksudnya lebih enak gitu terdengar. Saya pernah mendengar lagu Bondan Prakoso itu, Bondan Prakoso ya, dengan Fade to Black itu. Dia mengangkat lagu dari Minang kalau tidak salah, tentang bercerita tentang yang pemakaian narkoba tersebut. Banyak ya, berarti lagu-lagu yang diadopsi, lagu-lagu modern yang mengadopsi dari lagu daerah. Seperti lagu ini Pak, netral. Ya, betul. Nah, Garuda di dadaku untuk menyemangati sepak bola itu kan, Garuda di dadaku. Nah, itu kan diadopsi dari lagu Akuse yang berasal dari Papua. Itu nggak salah. Nggak salah ya, hanya memperkenalkan nada, tapi liriknya ya memang diubah seperti itu. Oke. Nah itu ya, tadi ada sarana upacara, media komunikasi, media pendidikan, ada komoditi, media ekspresi dan sebagainya. Itu dari fungsi lagu daerah tersebut. Betul. Fungsi tadi untuk sarana upacara sudah dijelaskan Pak Fadila.
sekarang media komunikasi ya, berarti kalau komunikasi itu ada pesan yang disampaikan kepada para pendengarnya di daerah-daerah tertentu, misalkan seperti ada lagu dari daerah Sumatera Barat, Ayam Den Lapeh ya. Ayam Den Lapeh ya, kalau di bahasa Indonesia kan kalau nggak salah ayam saya mati atau gimana gitu. Tapi ya terus ada Bungung Jumpa dari Aceh. Bungung Jumpa itu kan kalau tidak salah adalah bercerita tentang bunga ya, bunga khusus yang memang berasal dari Aceh. Kemudian ada ampar-ampar pisang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Itu adalah mengkomunikasikan gitu. Dan ada pesan-pesan moral tentunya yang berada. Nah, terus ya, kalau di Sunda kan ada Manuk Dadali gitu Pak. Manuk Dadali. Nah itu kan lebih filosofinya ke burung Garuda. Kegagahan burung Garuda yang Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Bisa dicontohkan Pak, di sini saya lihat ada alat musik di sini. Coba Bapak yang gitar mungkin Pak ya. Bisa dicontohkan ini. Oke. Baik, para pendengar radio Infocom di khususnya kelas 9, Pak Fadila sekarang akan mencontohkan salah satu lagu daerah dari daerah Sunda ya, Manuk Dadali. Ya kita coba dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan suara kita bisa mix, bisa masuk. Kita santun di telinga. Santun di telinga. Kalau misalkan tertarik ya silakan beli CD dan kasetnya di material terdekat. Baik Pak, ini bagaimana cara makainya Pak? Tahu Pak, saya nggak bisa Pak. Di nada dasar apa Bapak main? Boleh di G mungkin Pak. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, lebet kenjang-jang bangun kaya karingla, tutu narangga sejen pamatuk nangeluh, ngapakai kasari bernatariku. Up to date nih kepada para siswa nih lagu modern. Sebab ketika kita memberikan tugas kepada anak, silakan menyanyikan salah satu lagu. Ya mereka kebanyakan menyanyi lagu modern. Nah itu bahkan lagu wajib nasional pun juga ini agak mengkhawatirkan Pak para siswa. Ini tantangan bagi Fadila nih, bagaimana caranya memperkenalkan lagu wajib nasional selain lagu modern dan daerah. Kita akan coba aja Pak lagu nasional mungkin Pak ya. Yang Indonesia Pusaka Pak. Boleh. Atau sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala dipuja-puja bangsa, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, sempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah itu salah satu padahal pendek, padahal itu adalah salah satu lagu-lagu perjuangan Pak ya, seperti 17 Agustus, kemudian Garuda Pancasila dan lain sebagainya itu. Terus lagu modern ini, lagu modern mah Pak Fadila nih bisa mencontohkan. Nah, kalau lagu modern bagaimana nih? Kalau lagu modern ya maksudnya kan itu lagu yang memang bukan dari bagian apa
kayak lagu penyemangat nasional ataupun lagu daerah itu kan seseorang yang dikatakan dia itu adalah seorang entertain ya, entertain artis, dia mencurahkan keluh kesahnya dituangkan dalam sebuah. Berarti ini fungsinya hampir sama dengan fungsi seni musik tradisional ya Pak ya. Ada media komunikasi, ekspresi dan hiburan. Namun kalau lagu modern ini kan maksudnya mereka ini sudah mempunyai genre perempuan ya. Kalau ini mah genre ya. Genre itu aliran ya. Ada jazz, ada pop, ada rock, ada maksudnya progresif dan lain sebagainya, hip hop banyak sekali, rap seperti ya komat kami jika beri kudu berecek kuda saeutik. Nah seperti itu. Pak, untuk kita sudah barangkali siswa kelas 9 juga sudah tahu bahwa lagu modern mah adalah sebagai alat ya. Tinggal kita melatih vokalisasi suara Pak ya, ada suara lidah atau suara tenggorokan bahkan ke diafragma. Nanti Pak Fadila akan mengajarkan teknik-teknik dasarnya, dan saya ingin sekali nih Pak Fadila mempraktikkan salah satu lagu lagu modern yang jago sekali Pak Fadila main gitarnya, suaranya juga luar biasa. Nah kalau misalkan ada salah sedikit mungkin itu dari soundnya atau dari fasilitas kalian yang kurang. Ini sama bapak aja Pak, gitarnya sama bapak aja udah. Nggak bisa, suara saya kan di jet minor Pak. Nah, Bapak mau nyanyi lagu apa nih? Apa aja deh. Ya silakan ya, Pak, mangga. Tapi saya jadi baking soda Pak. Baking soda. Ya. Tapi saya tetap sukanya lagu Sunda karena ini kan Sunda modern juga Pak. Sunda modern. Pop Sunda. Ini kalau kalian pernah lihat yang preman pensiun Kang Willy. Kang Willy. Nah, Kang Willy yang di preman pensiun Pak, yang kumisnya panjang. Oh ya. Nah, dia menyanyikan lagu Sunda yang judulnya tuh kalau nggak salah Kapalangnya. Coba saya dipublishkan oleh anaknya Yayan Jatnika. Yayan Jatnika. Abil Jatnika, anaknya Yayan Jatnika. Oke, mangga. Coba dulu Pak ya. Mangga. Barangkali bisa. Wow. Kantenan mun labi rasa hati pantar matina soca sanao sakice kapalangnya oke tetibra kantenan mimpen sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogot tetepan sok hoyong nyeukeun ieu tapi ngarasa asa leuwih kasiksa nalangsa. Nah itulah kurang lebih seperti itu Pak. Luar biasa. Itu sekali. Lagu Sunda ya, tapi sangat merata. Tapi maksudnya bukan pure lagu seperti halnya tadi lagu
tradisional. Nah, tapi kan itu ada pop Sunda. Jadi pop Sunda. Ada genre-nya, Pak. Ada genre-nya juga ternyata lagu daerah juga modern. Jawa juga seperti itu ya. Jawa yang juga ada Los Dos seperti itu. Terus nah ya. Jadi ya memang banyak genre ya. Sekarang banyak aliran musik yang memang tergantung selera ya. Itu mah kalau masalah musik mas selera ya, karena musik itu universal. Kita bisa saja tidak mengerti artinya, tapi karena musikalisasinya bagus, enak didengar, nyaman di telinga, yang didengarkan. Banyak sebetulnya potensi-potensi penyanyi di SMP Infocom ini Pak, yang bisa dikembangkan, yang seni bernyanyi itu bagus, tinggal kita latih pola vokalnya dan lain sebagainya. Dan mungkin nih Pak kesan terakhir, pesan-pesan terakhir dan harapan Bapak gitu kepada para siswa di materi seni budaya ini, khususnya dalam melestarikan seni musik tradisional dan modern sehingga bisa bermanfaat bagi para siswa SMP Infocom Pak. Baik. Ya, untuk siswa-siswi SMP Infocom ini bukan hanya untuk kelas 9 Pak ya? Ya. Bukan hanya untuk kelas 9, untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Silakan buat kalian yang memang suka nyanyi ataupun biasanya kalau anak-anak itu yang ngomongnya itu artis WC katanya Pak. Artis WC. Jadi di WC. Beraninya nyanyi di WC. Sebelum mandi mereka nyanyi katanya gemanya enak seperti itu Pak. Nah, yang punya potensi silakan jangan malu. Yang pertama harus pede dulu, pede di depan teman minimal. Nanti kalau misalkan udah pede bisa ikutan lomba segala rupa ya. Masalah diterima atau enggak kita bernyanyi itu hak-hak daripada pendengar Pak. Yang penting kita bisa mengekspresikan diri ya, potensi kita kelihatan oleh orang lain. Jadi jangan malu lah intinya. Intinya jangan malu. Berani mengembangkan potensi dan hobi Pak ya. Terlebih begini Pak, Bapak kurikulum kita, Bapak Yudi Surahman SE sudah mewacanakan di setiap semester ganjil itu selalu ada pekan seni gitu Pak ya, seni dan kreativitas. Jadi pada saat 2 tahun ke belakang kita pernah melaksanakan juga pensi, dan ternyata apresiasi para siswa saat itu memang sangat luar biasa Pak ya. Jadi potensi bernyanyinya, menari, kemudian tari modern, tradisional, ternyata memang sangat luar biasa. Jadi ini adalah penyeimbang antara otak kiri dan otak kanan gitu, supaya kita tetap seimbang. Oke Pak Fadila Cahya Rosulinda, sekali lagi selamat datang, terima kasih atas kedatangannya, atas materi-materi yang disampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan buat resume, dan kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya terkait pembelajaran yang diberikan ini, silahkan WA dan Japri langsung, dan follow Instagram Pak Dila Cahya Rosulinda di apa Pak? Rosulinda aja. ROSULLINDH. Di situ silakan. Kemudian nanti yang tertinggal di siaran radio ini nanti bisa dilihat di channel YouTube di bawah kita ini. Di bawah di Speakom TV nanti akan dirilis pada insyaallah di minggu depan Pak ya. Dan ini adalah salah satu materi nanti untuk pas ganjil nanti yang insyaallah dilaksanakan tanggal 2 Desember tahun 2020. Demikian para siswa, kami ucapkan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dila.